Jadi mungkin si setan budak ini, jadi dia nangkring di pundaknya Pak. Udah. Kita balik aja. Kayaknya ini nggak beres nih gitu, dan emang Lain, dia membuat kita manusia itu tidak mendengar. Tujuannya berarti untuk mencelakai. Ya. Selamat malam para noktis, bertemu lagi dengan kita di Gerbang Alam Gaib. Kali ini kita akan membahas sosok yang cukup unik. Sosoknya apa? Terus ikutin video kita. Jadi mari kita buka ceritanya. Para noktis, kali ini kita akan membahas yang namanya setan budak. Serem gak tuh? Enggak sih. Pak, gua harus main. lebih serem katanya, setan budak gitu. Karena yang bikin seremnya tuh dia nggak bisa ngedenger. Iya. Nah itu gua bingung itu. Ini gua masih bingung. Menurut kalian kenapa namanya jadi setan budak? Dia siapa? Sosoknya kayak gimana? Dan kenapa bisa jadi setan budak? Ini mah langsung lah ya. Maksudnya langsungnya mungkin ada teorinya. Cek punya teori mungkin Ya. Tapi kalau gua ini berdasarkan pengalaman. Oke. By experience. Teman gua waktu itu lagi Pasti cerita temennya. Iya, dia mah ada terus ceritanya, makanya kita mah enak sebenarnya. Mau bahas apapun ada. Temennya. Lanjut. kayak gitu. Jadi ada mungkin aduh tadi gue bingung mulai dari mana, tapi jadi si orang ini dia tuh awalnya ingin membuktikan mitos bahwa apa namanya, Jalan Merdeka kan ada rel, Ya. ya kan, yang apa rel apa gitu ya, dekat bank apa gitu kan. Dia sebenarnya ingin membuktikan di rel tersebut katanya kalau kita tidak memakai apa-apa, cuma pakai celana dalam, besoknya kenapa lah gitu. Sebenarnya dia ingin membuktikan itu. Dia ngebuktiin tuh. Dia ngebuktiin. Jadi Gila sih. malam itu dia nggak benar-benar nggak pakai baju, nggak pakai celana, dia cuma pakai pakaian dalam sempak doang. Dia jalan di rel beberapa kali bolak-balik untuk membuktikan mitos tersebut. Gitu. Nah, ada satu kejadian di mana jadi mungkin si setan budak ini, jadi dia nangkring di pundaknya Pak. Yang saya lihat, dia nangkring pundaknya, dia begini aja. Oke. Tujuannya berarti untuk mencelakai. Ya. Biar kalau di rel kereta begitu, tapi kalau jadi gini, setan budak kan biasanya banyak ditemui di rel kereta. Makanya kenapa suka ada kejadian mungkin yang ya kan menabrakkan dirinya secara sengaja di rel kereta, atau ketika kita lagi nyetir. Nyetir di malam hari mungkin. Untuk apa? Untuk kita membuat kita tidak fokus lah. Di belakang mungkin ada, jadi kayak kita lagi nyetir dibuat nggak fokus, kuping kita dibikin ya bukan sebenarnya nggak berfungsi ya, tapi gue nggak ngerti cara ininya gimana, nantilah mungkin kita ini lagi. Jadi dengan dia nutup, suara mobil di belakang tuh nggak kedengar, jadi mungkin akhirnya kejadiannya ada yang nabrak di belakang gitu. Atau visualnya nanti diubah jadi gelap, dia nggak bisa ngeliat mobil di depan jadi karena nabrak gitu. Jadi disebut setan budak tuh bukan berarti dia tidak mendengar, tapi dia membuat orang lain, dia membuat kita manusia itu tidak mendengar, Tidak bisa. dan kadang juga Sampai visual melihat kita
nggak jelas. Betul. Itu yang menyebabkan Ya, ya. kecelakaan. Kan kalau kereta mungkin ada Ya, ada apa itu klakson, juga dengar. klakson, ya. Tiba-tiba gelap Ya, gitu. ya lewat. Lewat. Sama kayak misalnya suara klakson juga Betul. mobil dan lain-lain. Oke. Jadi oke, gitulah. oke. Dia itu emang teman saya. Jadi dia gendong-gendong aja tuh di punggungnya. Karena emang ya waktu itu yang gue lihat sosoknya tuh kecil, kurus, nggak kecil sih, kurus, nangkring jadi kakinya yang lipat gitu, terus di telinga tuh gitu, Itu sorry. Mukanya gimana? Orang aja gitu. mukanya tuh orang tapi nggak kayak kita, lebih pucat, lebih bertekstur dari jadi kayak gimana ya gitu lah, Ya. lebih bertekstur dan ya waktu itu yang gue lihat sosok ini botak. Oh, oke. Tapi yang dirasain temen lu gimana? Dia mah setelah kejadian itu dia seminggu aja sakit. Tapi yang masih Sakit. beruntung lah dikasih sakit Masih beruntung. daripada dikasih lewat gitu. Makanya Ngeri juga. jadi setelah kejadian itu dia membuktikan itu, tapi sakit ya selama seminggu itu. Sakitnya nggak tahu kenapa. Ya, Jadi berarti dia terbukti sebenarnya. sebenarnya Kebukti sebenarnya. Cep, kalau lu ada yang tahu nggak? Waduh. Kebetulan ini pengalaman saya pribadi. Ya. Lu juga ada aja ceritanya. Biasanya kan gue cerita masalah Oh iya. Urban Legend. Ya ini pengalaman pribadi sih. Dulu kan gue sempet ya bareng sama saudara gue tuh apa namanya tuh street photograph lah. Wih, iya, Street iya. photograph. Gimana tuh? boleh. Kebetulan Sekitaran mana? waktu itu emang lagi project untuk foto kereta gitu pak. Oke. Jadi emang beberapa kali gue tuh selain di Bandung pun gue harus ke Lingkar Nagrek, harus foto-foto kereta yang subuh-subuh itu. Oh, lu jadi sebagai fotografer nih? Nggak, gue nemenin saudara gue. Seriusan? Iya, saudara gue emang fotografer, nah gue tuh jadi nemenin dia dan kadang gue pun ikut belajar gitu. Enggak, padahal gue mau jual dia. Barangkali siapa yang mau difotoin. Enggak. Itu kan maksud gue mau ke sana Ya, gitu. Asal Oh iya, tidak gue fotografer Ah, begitu. gitu loh. Iya. Nah, terus akhirnya gue pas waktu itu di Bandung berarti ya, pas di Bandung tuh rel kereta yang tembusannya tuh ke Braga, Pak. Oh, Braga. Yang lurus tuh udah Braga, tapi kan kita nggak boleh lurus nih. iya. Ya, nah, Oh iya. ya, Iya, tapi iya. gue emang parkirnya di Braga, terus gue jalan aja ke di situ kan ada Itu malam-malam berarti ya. malam sekitar jam 10, setengah 11 lah kurang lebih. Oke. Nah emang waktu itu emang gua sama saudara gua tuh salah jadwal sih. Karena kan kalau nggak salah tuh jam 10 udah nggak ada kereta lagi tuh selain induk kereta yang lewat ya. Cuman pas waktu itu emang induk keretanya udah cuman diem di stasiunnya doang, udah nggak mau ngelewat lah kasarnya gitu. Akhirnya ya udah gua diem aja di situ, gua nungguin lama tuh ada sejam setengah lah gua nungguin di situ, nungguin kereta ngelewat doang. Terus sambil nungguin kereta tuh ya gue iseng-iseng foto-foto tuh sama saudara gue tuh, iseng-iseng lah foto. Taunya emang nggak sengaja si saudara gue ini tuh moto kayak kok ada objek yang aneh nih ketangkap gitu. Nah emang waktu itu tuh gue ngerasa, karena kan di zaman itu tuh emang gue masih belum bisa membedain mana manusia dan mana bukan. Ya. Nah akhirnya pas di hasil gue lihat tuh di kameranya, ini apaan? Terus dia tuh bentuk sosoknya nih ya, sebenarnya nggak beda jauh dengan yang diceritain tadi sama Evan. Cuman dia tuh posisinya dia lagi berdiri aja Van di rel kayak gitu. Nah gue tuh bingung nih orang atau bukan. Terus seandainya orang pun ya ngapain nih diem di situ gitu di tengah rel tuh gitu. Sosoknya sama botak kayak gitu. Sama nggak beda jauh pokoknya sama yang diceritain dengan Evan, dan kurus kurus gitu. Itu tuh kejadiannya sekitar kurang lebih tahun 2014 lah. Oke. Waktu itu iya, saudara gue masih kuliah tuh gitu. Nah gue akhirnya setelah dapat hasil itu gue memutuskan untuk ya udahlah kita balik aja, kayaknya ini nggak beres nih gitu. Dan emang pertama yang gue takutin di situ tuh bukan makhluk, lebih ke orang aja Pak, karena gelap banget tuh gelap. gelap kan. Gue soalnya menelusuri rel kereta itu gitu sih kalau cerita versi gue gitu. Iya. Dan memang sebenarnya
Kalau spesifikasi bukan kenapa ya, sosok setan budak tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau gue lihat tadi fungsionalnya ya, gue lihat job desk-nya gitu. Sebenarnya sebenarnya tugas itu bisa dilakukan oleh sosok apa aja sebenarnya. Betul. Iya, betul. Gitu. Mau sama kuntilanak, sama pocong, Ya. lain tugas yang mungkin ke ya Sama pocong. Gimana tangannya, Pak? Tali. Nutupnya gimana? Gak mungkin dia sama pocong ya. Tapi kan kita pernah lihat pocong yang tangannya muncul di Gini. Oh, iya, iya. betul. Iya, Itu kata begitu. pocong, anjir gerah lah. Gitu tuh. Boleh. Makanya bisa dilakukan sama sosok apa aja Iya. gitu. Makanya itu kita benar-benar harus hati-hati gitu loh. Karena kejadiannya pun tidak di rel kereta aja. Iya. Ya, betul. Tadi gua sempat sensing tuh ada beberapa korban kecelakaan ya. Tapi ya dia nggak tahu kenapa. Mungkin dia lagi, kalau yang gue lihat ya ada beberapa yang lagi kosong atau lagi dalam pengaruh minuman keras gitu-gitu, dan beberapa dari mereka itu terkena dampak sosok-sosok ini gitu. Ya. Oke. Kayak gitu sih. Kalau mau ngobrol Sama siapa? Monggo. Sama siapa? sama Encep, Enggak. dia Berat. enggak. Enggak. Gua udah berat. Gue nggak tahu kenapa ini, tapi mukanya Korban ya? Korban ini emang berarti. Itu jangan nih. Punya nyarinya. Nah ya, Iya. nggak dongeng aja sih. Kunaon itu buat usapnya? tuh poek gitu. Maunya ujug-ujug poek, mau mungkin atuh ujug-ujug poek. Kunaon? Yo gitu tante ingat Satu aja nanti mana tuh? nyari tuh langitnya. Ya. Nah, di mana asalnya nabet? Bet didinya atuh. Cicing didinya kunaon? Aduh tuh Terus sok ngadongeng lah tuh. Ku ngacik. kan lewat ungku tapi poek. Gimana? Rancangan nama salamat gini nggak teman? Rancangan nama? Poek gitu tuh. Nyeri we. Poek teh nyeri we sampai ka ayeuna kitu. Ya tidak kumaha tuh. Nulungan lagi. Ketiasa kayak lah. Baik, tapi saya nulungan mungkin nggak syukur nggak doa, Wangi kitu. syukur nggak doa, ketiasa tadi itu mah. Nyeri we dah. Ngomong balelai lagi itu mah ketiasa. Mau barana ge. Oh itu, madongeng naon sok? Gimana tadi apa yang dirasain, Pak? Yang tadi dirasain tuh dia benar-benar dia kecelakaan. Dan yang dia rasa, gua nggak begitu tega untuk ngomong jelasnya, cuman ya dari POV gua tuh dia tiba-tiba tek gelap. Ini tuh kayak berdengung, berdengung, jadi nggak denger di sekitar, berdengung terus pas dia bisa ngelihat gini lagi, dam, gitu. Jadi tak gelap, gue lihat POV-nya gitu, gelap, pas dia gini, dam, Udah gitu. Denging tuh bukan kereta api, bukan apa, tapi tau gak suara berdenging? Iya. Gitu pas kupingnya normal, matanya normal lagi, udah Udah langsung. ya
langsung kayak gitu dan wah itu Tapi Pak, rasanya emang migrain ya? wah sakit banget, gue sakit banget ini banget, sakit banget itu. Bener sih itu. Tapi ada yang mau ngomong ya? Iya. So, lanjut kan. Jadi kalau teman-teman kupingnya berdenging, artinya itu lagi ada setan budak. Iya. Lebih jenguk nih. Oh, Itu. itu. Wah. Di mana dong ya? Gue sama. Itu mohon. Oh. Muas. Mohon. 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 Punten ya, punten biar dibawa ke dia nggak syukur bercerita hukul di Kalau dongeng gue ya, dongeng emang mau ditulungan mamual gitu Mohon. kan sampai kita lah gitu kan itu bah paling Ya. mohon Mohon. yo mohon Sebenarnya kayaknya banyak dari korban iya atau sosok yang lain yang jadi ada sosok yang kayak nge-keep untuk biar ini nggak kemana-mana kayak gitu. Ya, Manager gitu lah kayak gitu. Manage. Ya kita juga nggak bisa bantu ya Iya. sebenarnya mah gitu ya. Nggak bisa. Kayak gitu kok. Ya mungkin berdoa untuk mereka yang Oh, sudah doain udah aja. ada, yang udah duluan kayak gitu. Praktis pesannya adalah tetap berhati-hati, jangan pernah hilang konsentrasi pada saat di jalan. Yap. Lagi nyebrang, Ya. mengendarai motor, mobil, pokoknya lagi di jalan, tetap konsentrasi, jangan mikirin apapun juga, dan kalau capek berhenti dulu istirahat Betul, dulu. jangan maksain. Betul, dan benar-benar yakin kita sampai sekarang berkeyakinan kalau doa itu adalah senjata paling ampuh dari yang ampuh. Jadi jangan lupa sebelum berangkat berdoa dan setelah sampai juga berdoa. Seperti itu Paradoktis. Jadi kurang-kurangnya pembahasan kita mohon maaf lahir batin. Belum masih lama Pak. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, salah-salah kata juga. Jadi tunggu video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol. Sakti kan? Sakti. Iya, saya gitu kan. Jangan dikasih tahu, dikasih tahu. Paradoktis jadi tahu begitu. Ya. Begitu Paradoktis, dan jangan lupa follow apa Cep? Follow Instagram kami di @noctis_experience. Dan juga apa Burgi? Tak atur Bryce. Iya. Jangan lupa follow TikTok kita juga di notice.experience karena di situ akan adalah Kegiatan kita ya. kegiatan kita selain konten ini Ada apa lagi? pokoknya ada Penelusuran. penelusuran, pokoknya ada segala macam lah gitu. Dan kadang kita suka bikin event untuk open peserta ya. Betul, walking tour, gitu-gitu. Betul. Biar Paradoktis juga ikut merasakan apa yang kita rasakan pada saat penelusuran. Seperti Ya. itu Paradoktis. Jadi terima kasih. Nantikan video-video kami lagi dan See you. bye-bye. Bye-bye. See you. Cheers.